Ya, selamat siang semuanya. Salam bahagia, salam sejahtera, terutama sukses selalu Festival Muria Raya yang kedua. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih dari komunitas Nama Gunung kepada Mas Bian dan kawan-kawan, Gus Ani, dan semua tokoh masyarakat di dusun Dumbiang. Dumbiang ya. Nek Jempalu kata kayak suaminya Bukadus almarhum Cepalu sudah tidak ada, tinggal nama. Karena desa itu lama sekali ditinggalkan pada semua warganya dan pindah ke dusun Warangan. Itu aneh. Makanya saya dari Magelang sempat dihampirkan oleh Singerso Cepalu, bukan terperosok tapi mampir dulu ke Gunung Rowo. Itu sangat indah sekali. Bukan artinya kesasar, keblasuk enggak, tapi mungkin secara akal sehat dan naluri saya, secara kebatinan saya dihampirkan oleh Singerso Gunung Rowo. Karena Mbah Mat ya, Mbah Mat itu terlalu lincah dengkulnya. Mungkin kalau seperti sekarang itu Mbah Tanto, ilmu lelakune kandi lagu, maka diciptakan Mbah Mat ya. Mbah Mat itu juga membetulkan, tapi sering juga kita teralih dari jalan yang benar menuju ke pelosok-pelosok yang tidak dilalui siapapun. Salah satunya saya dan teman-teman 7 orang. Mungkin bukan kesalahan Mas Brian, Gus Ani, enggak ya, itu Mbah Mat ya. Mbah Mat itu terlalu baik, jadi saya perlu mampir singgah sebentar di kediaman Gunung Rowo. Ada cerita mistis sedikit dari Mas Brian bahwa sekeliling Gunung Rowo ada hutan yang sedikit agak angker. Mungkin secara naluri roh saya juga angker ini. Dari Magelang juga angker. Karena yang sing hampir ke yo angker. Gus Ani belum tentu sampai situ. Tapi saya dan teman-teman tadi malam sekitar jam 1 perlu meditasi di Gunung Rowo. Bukan ngeri. Bahkan naluri saya juga mengingat bahwa meninggalkan orang tua ya, meninggalkan orang tua yang kesepian di hotel itu, saya juga istilahnya mohon maaf ini tidak disi Mas nganu Gus Ani, kewalat lah, kewalat bukan keblasuk. Tapi saya mampir di apa ya, di pepunden Cepolo sini. Saya terima kasih. Mungkin Cepolo apa Cepalu? Oh, saya kira karena mungkin kalah melungu gitu. Saya kira di sini saya semuanya berterima kasih. Partisipasi warga, transit, apapun itu sudah disiapkan kepada semua panitia, terutama Gus Ani, Mas Brian dan semua rekan-rekan di Pati ini. Mungkin di Pati banyak juga kisah-kisah legenda misteri yang dibaca oleh dunia, khususnya di Pulau Jawa. Di sini banyak peninggalan Mbah Sureng, Buyut Sureng, ya. Pertapan Kalinyamat itu banyak sekali. Tapi yang kagum mana? Terutama daerah Magelang. Mbah Buyut Sureng peninggalannya di sini, di Pati, di Kajen. Tapi tarian Surengnya justru berkembang di Magelang, ablak, itu aneh gitu. Itu tentu saja orang-orang terdahulu, para sepuh-sepuh sudah akrab dengan antara Magelang dan Pati Kajen. Maka kalau orang terdahulu itu orang Jawa, istilahnya meninggal dunia, itu reinkarnasi. Mungkin kita semua dari 5 gunung, terutama dipimpin oleh beliau Mbah Tanto ini, reinkarnasinya orang-orang terdahulu yang dari Muria ya, terutama ini dari Trah Gus Ani, Trah dari Magelang. Siapa itu? Gus Murtado. Gus Ani itu Trah Murtado, juga dari Trah Magelang. Aneh juga itu. Kita bertemu di kurun waktu ratusan tahun
ini bertemu di 2022. 2021 kita bertemu dalam musim, ya, saya kira bukan wabah, bukan apa, musim corona. Mungkin jangan-jangan 5 tahun lagi musim corona atau koruni. Itu sangat sangat asik. Kita jangan sebut itu musibah dunia, enggak. Ini musim lah, musim corona, supaya kita jaga jarak, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Tidak usah diulang, merasa diulang karo Pak Guru, Bu Guru, enggak, tapi langsung dipelajari oleh alam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya di sini mendapatkan bahwa Festival Muria Raya ini berlanjut dan bisa berkelanjutan, bukan hanya yang kedua, ketiga, keempat, tapi minimal Gus Ani ini minimal ya seperti Mbah Tanto lah, 21 tahun itu pasti sangat, ya. Dan kelak kemudian hari festival ke depan saya pasti mengundang Gus Anik dan semua rekan-rekan Mbak untuk dakwah tausiah di sana, bukan menghibur. Kalau saya di sini menghibur dan turut laren, turut parit sawah itu menghibur. Kalau Gus Anik nantinya ilmu-ilmu dari pati kajian sini, yang terutama kalau bisa rawuh di Magelang itu yang bisa saya serap. Semoga kita semua diberikan maghfirah, diberikan apa itu hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga perjalanan Festival Muria Raya ini bisa berkelanjutan. Demikian dari saya. Apabila ada tutur kata, tentu saja banyak kekhilapan, kekurangan dari pribadi saya, karena khilaf itu manusiawi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku keluh lidah ini. Saya ngaku seorang santri karena saya lahir dan besar di lingkungan pesantren Kajen. Dan kalau santri itu urusannya adalah sembahyang, sholat. Begitu Mbak Putri tadi menjelaskan bahwa tariannya adalah sembahyang. Nah, kalau saya pengen ngaku pada Pak Tanto, saya mohon diajari sembahyang. Karena kalau sembahyang yang sudah saya pelajari kecil, yang gerakannya ada berdiri, ada rukuk, ada duduk, ada sujud, itu sembahyang yang diajarkan Nabi. Tapi sembahyang yang personal, yang berbentuk tarian, yang berbentuk tadi apa itu yang semesta ini, itu juga sembahyang, itu juga sholat. Nah, saya ingin menyatakan diri menjadi muridnya untuk diajari sembahyang secara nopo niku, apapun namanya lah, bisa dikatakan sembahyang personal prayer kali ya. Kalau yang sembahyang yang umum itu kan ada yang mengatakan canonical prayer gitu. Saya mohon diajarin sembahyang dengan tarian, dengan menikmati alam dan lain sebagainya. Ketika saya dituturi tiang sepuh bahwa doa itu harus diragakan. Diragakan dengan apa? Dengan gerakan, dengan tumpeng, dengan tarian. Saya ketika melihat tadi juga ada tarian yang pakai apa ya itu? Pari gitu. Itu persembahan, itu doa. Doanya diragakan dengan gerakan kayak mau ngedos gitu. Tapi juga ada ini persembahan. Oh, ini ternyata yang dituturkan oleh leluhur. Ternyata dengan mata kepala sendiri tadi saya melihatnya. Untuk itu saya sangat berterima kasih dan sampai pengen nangis. Ternyata baru kali ini saya melihat di depan mata saya sembahyang yang dituturkan oleh para sesepuh, yakni sembahyang
yang berkebudayaan, sembahyang yang benar bagi zaman saya. Karena sembahyang Nabi Musa nggak benar bagi saya, karena pasti beda sembahyang Nabi Musa. Sembahyang Nabi Ibrahim tentu saja berbeda dengan sembahyang saya. Bahkan kitab suci Nabi Ibrahim berbeda. Tapi inti dari sembahyangnya Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, saya kira ada kesamaan. Tapi kalau mungkin gerakannya, mungkin suaranya, bahasanya, atau apapun, itu tidak benar bagi saya. Karena saya hidup tidak di dalam zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Musa, zaman Nabi Isa, di zamannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun kalau sembahyangnya yang personal pun, yang tidak diajarkan oleh Jibril, yang 5 waktu, saya kira itu berbeda-beda tiap daerah, tiap gunung pasti berbeda cara sembahyangnya. Bahkan tiap komunitas sembahyangnya beda-beda, tariannya beda-beda, cara sowan pepundennya beda-beda. Terima kasih, dan saya sekali lagi mohon diangkat jadi muridnya untuk diajari sembahyang. Yang kedua, di sini di Muria ini saya tidak memakai gelar presiden 5 gunung. Saya memanggil Mas Biran dan Mas Arif niki kuncen Muria Raya, kuncen kebudayaan Muria Raya. Saya kira saya ingin menyatakan, saya ingin minta persetujuan saudara-saudara, kita angkat Mas Arif Acong dan Mas Brian sebagai kuncen kebudayaan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya akan merasa zalim jika tidak merespon apa yang sudah diketikkan oleh Pak Tanto Pendut tadi. Karena sejak tadi beliau menghentikan menyebut nama-nama saya sudah berapa kali. Pertama begini, saya bersyukur mewakili atas nama tuan rumah. Sebenarnya ini adalah, kalau dikatakan pahala, ya memang pahala. Boiku pahala kencana apa pahala apa wae. Dan ini sangat responsif ketika saya ingin mengaturkan beberapa hal dan tidak harus selesai pada siang hari ini, karena saya harus nyicil-nyicil apa yang bisa saya aturkan kepada panjenengan semuanya. Tentu merespon apa yang dikatakan oleh Pak Tanto Pendut tadi. Kita itu sebenarnya tidak ingin merebutkan kebenaran yang ada, tetapi bagaimana kita menyuguhkan keindahan, menyuguhkan kemesraan, menyuguhkan kegembiraan satu sama lain. Ibarat kita itu sebagai tuan rumah itu kita bekerja di dapur yang kemudian kita suguhkan ke ruang tamu, yaitu berupa hidangan-hidangan. Kalau di ruang dapur itu urusannya kebenaran meracik-meracik, tetapi kalau sudah ada di ruang tamu itu bukan urusan racik-meracik, tetapi urusan kelezatan makanan, urusan enak dan tidaknya makanan itu tadi. Terkecuali jika ada tamu yang merasa nikmat, merasa lezat dahar utawi makan hidangan yang diaturkan, dan kepingin masak koyok sing tuan rumah, ya monggo silahkan tuan rumah untuk mempersilahkan di ruang dapur untuk bersama-sama meracik itu. Saya punya kenangan yang sangat pahit ketika masih menjadi mahasiswa, katakanlah, diminta KKN, kuliah kerja nyata. Umumnya ngono, KKN bagi saya kakek aneh. Pada waktu itu ada program pemerintah yang disebut dengan pemberantasan buta aksara. Saya ditugaskan di daerah Blora, tentu Blora yang batasan dengan Ngawi. Tentu program itu saya jalankan, tetapi ada sebuah cerita. Suatu ketika saya bertemu dengan satu orang, katakanlah namanya Mbah Suroso.
Mbah Suroso itu terdaftar di data pemberantasan buta aksara itu sebagai orang yang buta aksara. Kemudian saya sampai di situ, ba'da maghrib, saya dipersilahkan duduk. Saya terkejut ketika saya duduk di ruang tamu, justru saya dihadapkan di meja tamu itu ada sebuah kitab kuning nek cara pesantren sing rupane wis coklat-coklat ngono iku. Karena beliau Mbah Suroso itu masuk ke dalam untuk ganti baju, saya memberanikan diri untuk nyolong-nyolong buka kitab ya apa. Tak buka sithik, ternyata kitabnya itu judulnya Nasoihul Ibad. Kemudian nek dhuwure iki ana tetenger utawi aksara Jawa karo aksara pegon. Ditulis Suroso, sin wawu ro alif sot alif, Suroso. Ya jenenge dekne. Karo aksara Jawane nek gone pinggire. So disuku, ro ditaling tarung karo so ditaling tarung. Loh, saya terkejut. Loh. Iki piye iki pemerintah iki piye iki wong kok data buta aksara tetapi sing didata kok malah justru pinter aksara pegon dan aksara Jawa. Kemudian beliau kembali lagi ke ruang tamu, ngersake ngujuk nopo ya. Nggih monggo mawon Pak, kopi nggih sakit. Teh nggih monggo. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau. Saya tentu sudah kehilangan niat untuk cara ngono nangani utawa menjalankan programnya pemerintah iku buta aksara. Wis tak ilangno kabeh, jancuk asu wis bareng. Iki opo iki aku teko kene kok arep marah-marahi wong ngono kuwi. Tak ilangno kabeh niatan iku. Kemudian saya memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau. Nyuwun sewu, Mbah. Nate nyantrik utawi nante mondok teng pundi? Mendengar pertanyaan saya kayak ngono kuwi, beliau memburi segera untuk gawe kopi, segera untuk gawe teh. Wah iki kerasa ini tak takoki ngono kerasa. Wah akhirnya keluar lagi karo nggawa kopi, karo nggawa teh loro, wong itu edange loro. Siji karena aku nggo kanca sing isi senengane teh, aku kopi. Akhirnya obrolan itu dilanjut dan beliau kemudian menjawab. Ngendika, nggih kula niku nante nderek, biasane ku nderek ngaos, nderek nyantri wonten ing Tuban, wonten ing Senori. Senori niku Mbah Senori Tuban menika. Terus kula tanglet, pinten tahun jenengan nderek nyantri teng mriku niku? Nggih kirang langkung nggih 17 tahun. Kirang langkung 17 tahun. Iki opo iki? Dengan jawaban itu saya semakin izin dengan membawa amanah nggawa program pemerintah sing jenenge pemberantasan buta aksara. Ya wis, akhirnya pun kula niku niate temriki kula gentos. Kula sowan panjenengan iki badhe nderek ngangsu kaweruh. Dan akhirnya ya obrolan itu berlanjut sampai beliau ngendikan seperti ini. Mpun nah, jenengan lanjut kemawon, kula diwarai napa menika programnya jenengan niku mun kula diwarai nulis, kula diwarai maca huruf-huruf Latin ngeten iki, monggo wong kula niku nggih niate mbantu mahasiswa. Asu ra. Ternyata niate wong iku mbantu mahasiswa. Lah ini yang wah iki tambah apa istilah cara basa Jawa? Keweleh. Ini apa-apaan ini? Nah, dari segi ini loh kita bisa bisa mengambil pelajaran begini ya. Jangan terburu-buru mengklaim bahwa masyarakat itu bodoh. Masyarakat itu tidak berperadaban dan tidak corong ora pinter. Iku ampun. Justru ketika kampus-kampus atau ruang-ruang akademik mengatakan mari kita ajari mereka opo, ya itu kudu dihilangno. Kata mengajari mereka itu kurang ajar. Kudune napa? Kita berniat untuk belajar kepada masyarakat, belajar dari masyarakat atau belajar bareng masyarakat.
Ya piye kok iku ya. Artinya itu tadi, penggalian informasi, penggalian kebenaran itu tidak diwujudkan di ruang publik, tetapi yang di ruang publik itu berupa keindahan, berupa kemesraan, berupa kegembiraan, berupa hidang-hidangan yang enak. Bukan lagi pertengkaran urusan pawon, iki takrane piro, uyai piro, kemudian bawangnya piro, diiris piye, semacam-macam, tetep bengek semboh we. Apa kira-kira mengadakan acara kau ingin iki urusan pawon itu tamu-tamu kados ngeten iki ku dijak sibuk ngurusi raciane ning gone pawonan mboten nggih. Tapi kita itu hadir kemudian diberikan hidang-hidangan yang enak. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak mengurangi ataupun tidak melebihi apa yang diinginkan oleh Pak Tanto Mendu tadi. Terima kasih atas kerawuhan dari komunitas Lima Gunung. Semoga keakraban kita, keakraban saya sebagai dan teman-teman sebagai warga Pati, khususnya warga Jepalo, tadi sudah dikatakan Pak Tanto Mendu tadi, bukan dalam ranah kesenian lagi, tetapi dalam rangka penjalin kemanusiaan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga keberkahan mengalir ke kita semua. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jadi seperti kalimat-kalimatnya Mas Tanto Mendu itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan memang semua berguru pada masyarakat, pada kebudayaan setempat. Jadi saya pikir kayak saya Siti Jenar atau Mbah Muto Makin atau apa, itu memang ibu intelektualnya adalah masyarakat setempat, mau tidak mau. Jadi memang selama ini kita pada berhadapan dengan sebuah masyarakat yang memang mencerabut kita dari akar-akar kita, masyarakat setempat. Memang luar biasa betapa memang sudah ada peralihan peradaban di sini. Mungkin orang nggak ada sampai 50, tapi begitu di dunia internet sudah ratusan ribu orang melihat. Jadi sangat luar biasa Festival Muria Raya kedua itu. Indah juga, saya pikir juga strategi juga ketika menggunakan tagline Muria Raya, karena isu-isunya pada tingkatan atas juga sedang sibuk dengan Provinsi Muria Raya. Apakah ada hubungannya atau tidak, saya tidak peduli. Yang penting Muria Raya asik-asik gitu. Dan luar biasa sekali ini guyon. Sebenarnya di sini sudah ada dua presiden. Presiden Lima Gunung dan Presiden Gosek Tontonan gitu. Artinya sangat luar biasa sekali. Biarpun kecil-kecil kayak gini, saya juga seorang presiden gitu, biarpun Gosek Tontonan gitu. Ya tetap semuanya, mau Lima Gunung maupun Gosek Tontonan, memang akarnya adalah masyarakat. Saya terima kasih, dan memang agak terlambat, tidak dari hari pertama saya datang ke sini. Wah, ada persoalan-persoalan yang lebih signifikan, saya pikir, di rumah, pekerjaan, bla bla bla. Tapi yang jelas sudah saya sampai di sini dan menjadi sebuah saksi bahwa sudah terjadi festival Muria Raya yang kedua. Dan terima kasih kepada Brian, kepada Guang, kepada Batang dan lain-lain, terutama Ki Ageng Kitbir. Saya pikir yang namanya ibadah itu dalam konteks agama memang pendirian musola itu, yang kayak itu zakat bla bla. Tak pikir ada malaikat lain juga yang mencatat dengan nama amal kebudayaan. Tuhan juga tidak menutup mata tentang adanya perbuatan-perbuatan baik di tingkat kebudayaan yang memang itu non komersial demi sebuah masyarakat, tentang perkembangan kita terhadap lingkungan, terhadap sampah, terhadap itu juga sebuah bentuk amal juga. Nah, saya tekankan juga bahwa selama ini kita lalai bahwa ada sebuah amal lain di samping amal yang konteksnya agama, ada amal ekologi. Taruh misal begini, saya seorang kaya, saya akan menghibahkan sebuah tanah untuk saya jadikan hutan. Tidak majid, meskipun sudah terlalu banyak, itu juga sebuah amal kebajikan. Membuat event kebudayaan yang tanpa komersial, memang demi perkembangan kebudayaan, saya pikir itu juga sebuah amal kebudayaan. Dan saya pikir Tuhan tidak lalai untuk menyatat itu dengan organ-organ malaikatnya. Maten
Gus Anik, mohon maaf. Ngoten mawon, jadi saya terima kasih dengan komunitas Lima Gunung yang sudah hadir di sini dan teman-teman yang lain, ada Haris Penyair mungkin sudah lupa dengan Imam Buja, dengan yang lain-lain dari Jakarta, dari Depok dan yang lain-lain yang bersedia hadir di daerah terpencil ini. Terima kasih.